Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan kembali barangkali materi untuk penyusunan aplikasi point of sales ya, sebagaimana yang telah disampaikan di kelas sebelumnya. Nah, baik, jadi yang perlu disimak, dicatat ataupun dipahami ya dalam materi pertemuan kedua dari praktek pengantar akuntansi ini, yaitu pembuatan aplikasi point of sales ya. Nah, aplikasi point of sales ini sebagaimana yang telah teman-teman peroleh ya, sudah saya share ya, bentuknya seperti ini dan teman-teman sudah mencoba mengisinya meskipun pada belum selesai ya. Nah, tapi paling tidak dengan kita mencoba membuatnya lagi dulu sekarang ya, kita nanti jadi lebih paham ya bagaimana nanti menggunakannya gitu. Nah, baik. Nah, jadi ini aplikasi yang sudah jadi ya. Nah, saya coba di sini menjelaskan untuk menyusun aplikasi ini. Nah, mungkin penekanan pada hal-hal yang saya kira perlu ditambahkan gitu ya. Yang lainnya mungkin dari materi yang sudah disampaikan mudah-mudahan sudah cukup jelas. Jadi sebagaimana sudah disampaikan ya di materi yang ada, untuk penyusunan atau pembuatan aplikasi point of sales dari suatu toko misalnya, ini pertama kita buat sheet menu ya di Excel ini. Mungkin ada sheet petunjuk tapi ini bisa belakangan ya. Nah, sheet menu ini mungkin juga sudah dijelaskan ya, cukup mudah. Jadi kita ikuti saja. Jadi ini bisa kita bikin dua layar tertayang dua-duanya gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman ikuti barangkali ya, tapi juga bisa dengan kreativitas desain teman-teman sendiri. Nah, ini kan dikasih warna nih ya, yang pertama. Misalnya saya kasih warna ini, kita cek sampai row 27 ya. Jadi ini juga bisa diikuti dulu ya. Nanti ke depannya atau langsung sambil jalan teman-teman mau membuat kreativitas sendiri, ya bisa saja ya. Tadi sementara saya sampaikan sama dengan yang sudah diberikan contohnya. Nah, saya juga mungkin tidak akan menyampaikan ini warna sedikit berbeda ya, tadi sesuai yang ada saja dulu. Tapi secara prinsipnya saja ya. Jadi ini sebetulnya tinggal seperti ini ya. Kita lihat sebelahan begini dan kemudian kita tambahkan ya yang ininya juga sama aja barangkali dulu ya. Kita kasih di sini data barang gitu ya. Kita lihat di 1011 kan, di row 1011. Nah, kita buat juga hampir sama dengan itu, row 1011. Simpannya di tempat yang sama ya, di baris 11-12 ini ya. Nah, kemudian warnanya juga silakan. Mungkin tidak persis banget, untuk memberikan ide aja kepada teman-teman bahwa ini bisa dibuat sesuai kreativitas masing-masing. Ini data barang ya, tuliskan saja. Ini sudah disampaikan juga ya, sekedar menambahkan saja. Insert, nah ini bisa pakai icon ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kita pilih icon ini ya. Kemudian mungkin bisa cari aparel ini ya, aparel. Kemudian, nah ini dapat ya, kita masukkan insert. Nah ini kita sesuaikan ukurannya, sekedar memberikan contoh saja. Nanti yang lainnya silakan sesuai kreativitas masing-masing. Ini juga bisa diedit format grafik ya. Ini no fill atau solid fill, tapi kita ganti dengan ya apa juga ya. Ya, atau silakan ya. Saya kira untuk desain-desain begini teman-teman bisa bermacam-macam idenya ya. Lebih jago-jago barangkali dari saya. Nah, yang mungkin ingin saya
tambahkan itu yang terutama sebetulnya yang ini silakan diselesaikan ya. Iya, di antara mesin yang berjalan yang dipakai dalam aplikasi ini ya, menggunakan fungsi Excel itu ya. Ini yang terutama di sini ya, saya kira ya. Ini data barang ini kemudian akan menjadi dasar untuk menyusun laporan stok ini, gitu ya. Nah, saya besarkan saja. Nah, kalau dilihat ya, laporan stok ini kan mengacu ke data barang ini ya. Kita lihat data barang itu ya, mengacu ke data barang yang ada di sebelahnya ini, di sheet sebelahnya ini. Maaf, saya ulangi dulu. Nah, di sheet data barang di sini. Nah, kenapa kita tidak bikin saja ini di sini saja saya contohkan ya, langsung saja sama dengan data barang kan bisa juga ya. Nah, ini terus di copy ke bawah kan. Nah, ini ternyata karena alasannya adalah data barang yang ada di sini ini apa namanya, ternyata bukan referensi ya, bukan seperti akun, ada bagian akun standar gitu ya. Ini bukan referensi barang gitu ya, tapi dia semacam data pembelian sebetulnya ya. Jadi memang aplikasi ini fokus ke penjualan gitu. Nah, tapi mungkin di sini agak mix ya, ada pembelian juga. Gitu. Jadi mungkin kedepannya akan dikembangkan, nantinya akan menjadi ya transaksi pembelian dimasukkan di sini. Jadi di sini bisa karena ini merupakan pembelian. Kalau beli lagi dengan harga pokok yang berbeda, nanti dicatat lagi ya. Jadi sama di sini pakai kode yang sama kan, barcode-nya ininya mungkin sama ya. Nah, tinggal stoknya juga mungkin beda ya sesuai pembeliannya. Nah, harganya misalnya 10.800. Nah, kalau kita pakai laporan stoknya tadi sama dengan begitu saja, nah ini otomatis ngambil yang sama akan 2 kali ya, sesuai dicatat di data barangnya 2 kali. Jadi kita ingin data barang bolehlah bisa double atau triple atau 4 kali misalnya ya, karena harga pokoknya beda-beda. Tapi di laporan stok harus sekali saja untuk barang yang sama. Jadi harus unik ya, barcode dan data barang, nama barang di laporan stok harus unik. Nah, tinggal kita nanti sesuaikan stoknya juga harus yang terakhir gitu ya. Itu di data stok awal nanti dikurangi dengan transaksi gitu. Nah, yang transaksi kita tunda di pertemuan berikutnya ya, tapi yang data barang ini kita akan coba pahami, gali ya, bedah ya, bagaimana data barang ini atau laporan stok ini bisa kita buat gitu. Jadi tidak bisa sama dengan kemudian ke data barang. Nah, kita lihat yang dilakukan ternyata menggunakan ada indeks ya, fungsi indeks, ada match, ada conif gitu ya. Jadi intinya tujuannya adalah membuat di sini hanya barcode yang unik saja yang muncul gitu ya. Jadi kalau di sini tadi kita tambahkan 1194 kan, saya tambah di bawahnya, ternyata di laporan stok tidak dihitung ya, tidak diakui gitu ya, karena sudah ada 8011194 di atas ini. Nah, memang ada cara lain ya untuk membuat data barang ini dapat tampil unik ya. Nah, coba saya tunjukkan ya caranya dengan insert pivot table ya, pivot table. Jadi tabelnya kita masukkan ke data barang. Nah, ini jadi data barangnya. Nah, ini cuma masalahnya ini ya. Kalau saya tarik misalnya sampai 20 ya. Kita simpan di laporan stok 4 tadi ya. Nah, ini kan udah masuk di sini. Nah, ini kita masukkan sebagai rows ya. Nah, ini kan memang keluar unik juga sih. Unik juga ya. Nah, cuma kita masih bermasalah dengan yang blank-blank ini. Yang blank apa namanya? Kalau kita tambahkan mungkin tidak langsung update ya. Kemudian kedua ini ngurut langsung ya, sesuai dengan urutan angka ya. Jadi 348 lebih kecil 1194, dia di atasnya itu. Nah, yang blank ini, jadi kalau kita tambahkan yang baru ya di data barang,
Nah, yang misalnya harusnya muncul ya, yang belum ada itu katakanlah ini kita ujungnya ganti ya, atau yang ini aja langsung ya ujungnya ganti dengan yang tidak ada, misalnya 78 ya, belum ada ya, tidak ada ya 78, ininya kita hapus saja. Nah ini harusnya kan berubah atau berubah sendiri enggak? Nah ini 78 belum ada kan, nah ini harus di refresh ya, di refresh. Nah jadi ada tapi di bawah blank itu, jadi nanti agak ribet lah ya membuat ini. Kemudian ini sumnya sih bisa dihilangkan ya. Jadi memang kayaknya model yang sudah dibuatkan di sini oleh Pak Andi yang menyusun aplikasi ini yang lebih efisien ya. Nah, yaitu menggabungkan beberapa fungsi index, match, dan conif gitu. Nah, untuk mempelajari bagaimana fungsi index, match, dan conif ini, nah teman-teman bisa pelajari melalui help di Excel ya. Nah, saya sudah copy ya hasil saya ngambil fungsi help di Excel gitu ya. Nah, yang saya sudah tunjukkan juga di kelas ya. Kayaknya semua kelas saya tunjukkan ya. Jadi indeks ini, nah kita langsung kan copy aja example-nya di help Excel ya. Itu kita bisa pelajari ya. Nah, di sini 38. Jadi ini harus sesuai example di help itu kita copy ke paste ke sheet baru ya. Itu memulai dari A1 ini supaya formulanya ini jalan ya. Tapi kalau formulanya relatif tidak ada mengikuti lokasi yang relatif, mungkin tidak masalah di tempat lain. Tapi jaga-jaga fungsi relatifnya mengakibatkan formula jadi berubah, ya biasanya harus disimpan di A1 ini. Nah ini indeks ini fungsinya ini ya, kita bisa F2. Nah, ini kan kita lihat indeks ini memerlukan ya, ada array yang pertama, kemudian ada row number, dan yang ketiga ada column number ya. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah angka di mana row number dan column number itu dispesifikasikan ya. Jadi indeks ini semacam kita memberi perintah lisan cari dari A2 sampai C6 gitu ya. A2 sampai C6 kan. Baris ke 2 ya, ini row number, dan kolom ke 3 gitu ya. Baris kedua kolom 3. Jadi baris kedua kolom ketiga di C2 sampai C6 itu adalah baris kedua ini kolom maaf A2 sampai C6 itu kan sampai sini ya. Nah, kolom keduanya baris kedua kolom ketiga, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi 38. Jadi hasilnya 38. Dan seterusnya silakan dipelajari sampai ke bawah, ini ada penjelasannya. Jadi persilangan antara second row and third column in the range A2 C6, which is the content of cell C3. Nah, ini hasilnya. Kalau kita nanti lihatnya di sini misalnya masih dalam bentuk rumus. Nah, itu yang pertama. Nah, itu indeks ya. Bagaimana fungsinya bekerja, ini diberikan 4 contoh yang lain. Penjelasan hasilnya ya. Untuk yang di sebelah kanan ini kita dikasih langsung ya nilainya berapa sesuai penjelasan ini. Tapi untuk melihat rumusnya kita lihat di sel sebelah kirinya ini. Jadi kalau yang 2,42 ini misalnya kita lihat ini sum dicampur dengan fungsi indeks ya. Jadi fungsi indeksnya ada di dalam fungsi sum. Jadi sum itu kan menjumlahkan dari sel pertamanya apa, sel B2, nah, berarti mulai dari sini yang biru ini ya sampai, nah sampainya masih belum jelas ya, sampainya sampai nilai indeks ini akan memberikan berapa ya. Jadi indeksnya terdiri dari array-nya, kemudian A2 C6 kan yang merah yang tadi juga sama dijelaskan. Nah baris kelima row 6 sama kolom ke-2 ya. Baris kelima dari A2 sampai C6 ini berarti baris kelima yang terakhir.
ya, pairs kolom kedua 0,59. Jadi kita diminta menjumlahkan dari 0,69 B2 sampai sebetulnya ya sampai 0,59. Jadi tapi kita tidak langsung sampai B6 gitu ya. Kita berikan apa namanya sampai mananya itu berdasarkan nilai indeks ya. Jadi ini semi dinamik sebetulnya ya. Nah demikian ya. Itu silakan sampai paham ya. Ini file ini sudah saya ambil dari apa namanya help Excel ya. Tapi dia menjelaskan hanya fungsi indeks, fungsi match, fungsi conif ya. Nanti ada array formula. Gitu. Nah bagaimana nanti diterapkannya? Nah, ini nanti saya minta teman-teman kerjakan ya. Nanti ada soal latihan untuk menerapkan indeks match. Nah, ini di file yang berbeda gitu ya. Latihannya ada di sini kan. Nah, jadi teman-teman masuk ke LMS gitu ya. Nah, di pertemuan 2 ini sudah saya share. Teman-teman akan diminta mengerjakan yang soal yang saya sampaikan di sini latihan terapkan fungsi indeks match conif ya. Jadi ini di download juga. Nanti akan ketemu yang ini, latihan fungsi ini ya. Jadi yang pertama nanti teman-teman akan diminta menerapkan fungsi indeks ya. Nah ini paling sederhana nih. Indeksnya ngambil baris saja gitu ya. Jadi di dalam indeks tadi disampaikan kan parameter yang diperlukan adalah satu array-nya apa kan? Nah, array-nya tidak harus ada kolomnya gitu ya, tapi bisa baris saja kan, karena ini yang dicari Mars itu ada di kolom 1 saja ya. Nah ini bisa nanti array-nya satu kolom ini saja. Nah koma yang kedua kan yang parameter diperlukan adalah nomor dari array ini, nomor baris berapa yang ingin kita munculkan, nomor baris keempat. Nah yang ketiga kolom. Nah kalau array-nya hanya satu kolom itu tidak perlu dicantumkan. Ini 38 ini kalau kita F2 ya, kita cek di sini array C2 ini row 6. Nah, yang kolom 6 ini tidak seperti row 6 ya. Row 6 tidak ada kurung tegaknya. Yang kolom 6 ada kurung tegaknya. Maksudnya apa? Maksudnya kolom 6 ini tidak perlu diberikan kalau apa namanya? Ini array-nya hanya satu kolom saja, berarti baris saja yang diberikan. Nah sebetulnya indeks ini ada dua versi juga ya. Yang versi kedua, nah ini bisa dua area itu. Jadi referensinya itu kalau array kan satu area ya pasti. Referensi ini nanti dua area. Nah itu contohnya ada di yang nomor. Nah tapi di latihan saya tidak minta yang dua area ini. Di kelas sudah saya jelaskan ya, karena teman-teman sudah mencoba mengerjakan. Jadi harapannya teman-teman nanti sudah bisa mengerjakan sendiri soal ini. Nah kembali ke yang penjelasan match ya. Nah match ini yang diminta parameternya ya, satu lookup value, kedua lookup array ya, ketiga match type ya. Match type ini. Nah, jadi kalau indeks tadi kan kita meminta apa nilai suatu lokasi tertentu ya, sel baris 5 kolom 3 gitu kan misalnya tadi. Nah nilainya berapa gitu ya, 38 gitu kan. Nah, jadi mencari nilai ya. Nah kalau match bukan mencari nilai, tapi justru nilai ini ada di mana gitu ya. Jadi mencari lokasi ya, mencari tempatnya di mana. Jadi yang dibutuhkan kalau match itu satu nilai yang mau dicari gitu ya. Cari 39 kan berarti ini ya. Di tempat untuk mencarinya array mana gitu ya. Nah ini lookup array-nya kan. Dan terakhir cara mencarinya bagaimana. Nah jadi memang kalau di match ini ada yang mau dicari 39 ya. Itu bisa kita minta match type-nya 0 ya. Jadi exact match. Nah ini kalau kita klik kan kalau 0 tidak ada ya.
Kenapa? Karena tidak ada angka 39 di sini ya, yang persis sama dengan 39. Nah, ini kenapa tadi ada ya? Karena kita buat match type-nya adalah less than gitu ya. Jadi cari di data ini 25, 38, 40 yang kurang dari 39 gitu ya. Kurang dari 9. Maka dia dapat 38 gitu ya. Yang paling kecil sesudah 39 ya. Kalau 25 juga kurang dari 39, tapi kan ada yang lebih besar. Nah, yang tipe kedua ada tadi kalau kita lihat di sini type-nya itu kalau ini masih kosong misalnya koma, keluar ada greater than. Jadi bisa nyarinya yang ini kalau saya ketik yang greater than ya, nilainya jadi beda lagi, bukan 38 ya, tapi 40 mestinya. B25 min 1. Oh, ini tapi harus diurutkan secara terbalik ya, karena yang dicari greater than, ininya harus diurutkan. Ini juga memang harus diurutkan nih, jadi harus match ini datanya harus kalau satu type-nya harus ininya dari bawah dari atas dari yang kecil ke yang besar ya. Kalau min 1 harus dari yang besar ke yang kecil ya. Nanti baru bisa ini. Jadi ini nggak bisa min 1 karena kita udah urutkan dari kecil ke besar ya. Jadi hanya bisa less than ya. Dapatnya 39, B2, B5, match type 1, jadi 2 ya. Oh iya, jadi dia memberikan baris kedua ya. Betul ya, baris kedua. Itu penjelasan untuk match. Nah, kalau conif saya rasa sudah cukup jelas ya. Conif sering dipakai. Jadi misalnya ini conif A25, di A2 sampai A5 mana yang sama dengan apple gitu ya. Berapa kali gitu ya apple ini. Apple ada 2 kali, nanti hasilnya adalah memberikan angka 2 gitu. Dan seterusnya ke bawah. Jadi conif ini intinya mencari di suatu area range ya yang memenuhi syarat. Nah, kriteria apa ya di situ. Oke, nah itu baru kita dapat hitungan ya nanti. Oh, apple itu tertulis 2 kali di situ. Nah, yang lain silakan dilihat. Nah, itu yang perlu untuk teman-teman mengerjakan. Nah, soalnya tadi ini. Nah, ini silakan nanti saya buat assignment-nya ya, tugas perorangan lah ya. Di LMS silakan dicek ya. Nah, ini silakan dikerjakan ya dengan indeks ya. Ini hanya baris saja. Yang ini bisa pertemuan baris dan kolom ya. Jadi ini bisa pakai arraynya nanti ini ya. Nah, berarti baris keempat, kolom kedua gitu kan misalnya. Nah, yang ke sheet ketiga ini match baris ya. Ini mulai kita tanya bagaimana menggunakan fungsi match ya. Fungsi match pitch ada di baris ketiga. Nah, ini kan berarti ini harus mengeluarkan 3 gitu. Bagaimana cara mengeluarkan angka 3 karena pitch ada di baris ketiga dengan menggunakan fungsi match gitu. Yang fungsi kolom juga sama ya. Bagaimana mengeluarkan di sini angka bukan pitch ada di kolom ketiga ya. Angka 3 gitu. Dengan fungsi match. Indeks statik sama ya. Range, nah ini pakai datanya aja ya. Data ini akan dipakai di indeks dinamik dan indeks dinamik 2 ya. Kita mulai dengan indeks statik ya. Nah, bagaimana caranya mengambil 5194 ya dengan fungsi indeks. Yaitu pakai kolom baris ke 5, kolom ke 3 gitu ya. Untuk dapat 5194 kalau kita mulai indeksnya dari sini. Oke, nah yang dynamic ini. Yang dynamic ini. Nah, ini saya minta teman-teman buat
yang pertama ini Friends Februari itu berapa angkanya? Friends Februari kan 5194. Nah, tapi jangan pakai indeks saja, tapi pakai match di dalam fungsi indeksnya itu ya. Kenapa kita pakai match? Supaya kita fleksibel ya. Nah, ini namanya makanya dynamic ya. Jadi ketika friend ini diganti jadi alper, ini nilainya otomatis berubah menjadi alper ya. Bulan Februari menjadi 11.900. Nah, kalau pakai indeks saja, tidak dikaitkan ke suatu nilai tertentu yang ada didefinisikan di sini ya, maka ini nanti tidak akan jalan ya. Apa namanya, kalau ini diganti tidak akan dynamic. Ini juga tetap 5194 terus umur-umur ya, padahal ini namanya sudah diganti-ganti. Nah, jadi buat fungsi yang memanggil friends ini ya tanpa nyebut baris dan kolom keberapa friends bulan Februari itu ya, tapi menggunakan match ya. Karena kan match itu akan memberikan lokasi ya kan. Friends itu ada di lokasi berapa gitu ya. Jadi ketika kita panggil ya bulan Februari dapat 5194. Kalau friends itu diganti alper ya, sama-sama bulan Februari, kita akan dikasih bulan Februari alper adalah 11.509. Jadi di sininya bisa ganti-ganti gitu ya. Nah, itu silakan ya. Yang indeks dynamic 2 juga sama ya. Nanti baris maupun kolomnya dibuat dynamic ya. Jadi ini bisa diganti-ganti dengan Barrow, Friends, Gonzales ya, dan seterusnya. Kemudian bulannya juga nanti harus diganti-ganti Januari, Februari, Maret. Nah, salesnya itu tidak harus berubah ya, tapi tidak dengan mengganti-ganti rumusnya. Jadi hanya mengganti-ganti di sini, ini otomatis. Nah, itu kalau kita masukkan fungsi match di dalam indeks akan bisa dilakukan. Nah, demikian mungkin penjelasan tentang 3 fungsi, fungsi indeks, match, dan tadi sedikit tentang fungsi SUMIF ya. SUMIF. Nah, silakan teman-teman kerjakan dulu yang file yang kedua ya, yang saya berikan di LMS. Itu yang ini ya, sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 sheet ya. Nah, yang apa yang harus dibuat, masukkan di kolom kuning ini ya. Demikian, terima kasih untuk video pertama. Silakan dikerjakan. Nah, nanti kita bahas di video kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.